Toy Story. Siapa yang gak kenal dengan animasi yang satu ini? Film animasi yang pernah menemani masa kecil kita ini bisa dibilang merupakan salah satu film animasi yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam perkembangan industri animasi di dunia. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1995, Toy Story telah dikenal oleh banyak orang dan mengubah industri animasi yang sebelumnya didominasi oleh animasi-animasi dengan gaya 2 dimensi atau traditional animation, kini beralih menjadi 3 dimensi atau computer animation. Gak hanya terkenal dan berpengaruh, film ini juga membuat studio Pixar menjadi salah satu raksasa terbesar di bidang industri animasi. Setelah film pertamanya sukses, Pixar akhirnya merilis sequelnya pada tahun 1999. Dan sama seperti sebelumnya, film kelanjutannya ini juga menggapai kesuksesan yang sama besarnya. Gak hanya sukses, namun film ini juga memiliki kualitas yang lebih bagus dari segi cerita dan animasinya ketimbang film pendahulunya. Kemunculan Toy Story kedua menunjukkan kepada kita bahwa Pixar tidak hanya menjadikan Toy Story sebagai ladang cuan mereka saja, namun film tersebut juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Pixar memang sangat peduli dengan karya yang mereka buat dengan melakukan sebuah improvement terhadap karya tersebut. Setelah film keduanya sukses, mereka pun kembali merilis sequel terbaru dari Toy Story pada tahun 2010, atau lebih tepatnya adalah 11 tahun sejak seri sebelumnya pertama kali rilis. Dikarenakan jarak perilisannya yang sangat panjang ini, Toy Story ketiga hadir dengan visual yang jauh lebih memukau dan cerita yang lebih berat. Cerita yang dimiliki oleh seri ketiga ini seperti merupakan konklusi akhir bagi seri Toy Story, dan hal inilah yang membuat kita awalnya mengira bahwa Toy Story ketiga bakal menjadi penutup dari seri tersebut. Kemunculan film ketiga ini sempat membuat Toy Story dinobatkan oleh beberapa orang, termasuk gue pribadi, sebagai salah satu trilogi film terbaik yang pernah dibuat. Nah, tapi sayangnya semua itu harus pupus dengan kemunculan sebuah film yang berjudul Toy Story 4. Toy Story 4 merupakan film animasi buatan studio Pixar dan sekaligus merupakan seri keempat dari salah satu franchise terbesar yang dimiliki oleh studio ini. Animasi ini dibuat oleh Josh Cooley dan pertama kali rilis pada tanggal 11 Juni tahun 2019. Nah, pada saat animasi ini pertama kali muncul, gue pribadi cukup terkejut, namun gak heran dengan kejadian ini. Hal ini dikarenakan gue sudah sangat tahu persis bahwa Disney merupakan perusahaan yang sangat gila dengan cuan dan mereka akan melakukan apapun demi bisa mendapatkan hal itu meskipun harus membuat keputusan yang sangat kontroversial. Nah, tetapi gue sendiri gak begitu mengira kalau mereka akan mencari cuan tambahan dengan membuat sebuah seri terbaru dari Toy Story. Bagi gue, Toy Story 1, 2, dan juga 3 merupakan 3 seri film yang hampir bisa dikatakan sempurna. Trilogi ini memang gak memiliki cerita yang saling terikat antar satu sama lain, namun dikarenakan ketiga film ini sama-sama memiliki kualitas cerita yang sangat solid dan bisa saling mendukung walaupun tidak saling terhubung, hal ini sudah membuktikan betapa bagusnya trilogi ini. Gue sangat yakin bahwa gak cuma gue doang yang berpikir demikian. Pastinya banyak orang di luar sana yang setuju bahwa ini merupakan trilogi yang sangat bagus, dan gue juga sangat yakin bahwa Disney memang tahu kalau Toy Story adalah 3 seri film terbaik yang pernah mereka buat. Dikarenakan hal inilah, kemunculan Toy Story keempat jelas membuat banyak orang termasuk gue pribadi menjadi bertanya-tanya, apa yang ada di benak pikiran Disney hingga mau menghancurkan trilogi terbaik mereka? Nah, walaupun gue cukup membenci keputusan Disney dalam membuat film ini, namun gue masih berusaha untuk tetap optimis dan mencoba untuk menonton film ini dan berharap bahwa setidaknya film ini memang layak untuk dibuat. Lalu setelah gue menonton film ini di bioskop, gue bener-bener speechless dan gak bisa berkata-kata. Kayak seriusan, pada saat gue keluar dari bioskop, gue cuma bisa terdiam seperti sedang meratapi kehidupan gue. Satu-satunya hal yang terbenak di kepala gue setelah menonton film ini adalah, gue barusan nonton film apa anjir? Itu merupakan salah satu pengalaman terburuk gue ketika menonton di bioskop. Gue bener-bener gak merasakan adanya rasa fun atau kesenangan sama sekali. Di sepanjang film ini, gue cuma bisa melihat layar dengan tatapan yang sangat kosong. Kayak seriusan, gue aja bingung gitu harus mendeskripsikan film ini bagaimana. Kalau dibilang membosankan enggak, dibilang seru juga enggak. Pokoknya pengalaman nonton film ini tuh bener-bener aneh banget lah gitu. Dan hal ini membuat gue sempat berpikir bahwa ini merupakan film yang sangat buruk. Nah, tapi sama seperti yang sudah sering gue lakukan belakangan ini, gue pastinya berusaha untuk melihat sisi lain dari suatu karya yang dianggap buruk dan melihat kembali apakah karya ini memang seburuk itu atau memang masih ada sisi positifnya. Nah, kita mulai dulu dari segi visual animasi. Secara teknis, ini merupakan sebuah film animasi dengan visual yang paling gila yang pernah gue lihat. Film ini memiliki kualitas visual yang sangat detail hingga bahkan nyaris seperti kehidupan nyata. Film
Film ini memiliki banyak sekali detail yang benar-benar bisa membuat kita terpukau, mulai dari efek hujan pada momen pembuka film hingga detail yang sangat kecil seperti sehelai benang yang muncul dari boneka. Itu benar-benar jelas banget. Nah, tapi meskipun visual dari animasi ini terbilang sangat realistis, tetapi hal ini tidak bisa menjadikan visual dari animasi ini sangat bagus. Seperti yang sudah gue jelaskan pada video pembahasan mengenai Spider-Verse yang mengubah industri animasi, di situ gue menjelaskan bahwa semakin realistisnya suatu visual animasi, maka hal itu dapat membuat animasi tersebut menjadi kehilangan esensial dasarnya sebagai sebuah animasi. Nah, hal ini sepertinya sudah mulai disadari oleh Pixar, di mana kalau misalnya kalian lihat, film-film buatan Pixar yang rilis setelah film Toy Story keempat, kini mulai memiliki visual yang lebih ke arah kartunis atau kartun tradisional. Nah, seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, visual dari animasi ini memang terbilang sangat detail dan realistis, yang mana ini terkadang bisa membuat kita terpukau dengan visualnya, namun di sisi lain, ada beberapa scene yang bisa membuat gue merasa kurang nyaman ketika melihatnya. Salah satu contohnya adalah ketika mereka menunjukkan wajah dari beberapa karakter manusia. Desain karakter manusia pada film ini memang masih seperti karakter animasi pada umumnya, hanya saja dengan penambahan detail realistis yang terkadang membuat karakter tersebut menjadi kurang enak aja gitu untuk dilihat. Nah, kalau dari aspek karakter, satu hal yang gue kurang suka dari film ini adalah mereka kurang begitu menunjukkan berbagai karakter mainan yang sudah kita kenal dulu. Karakter-karakter seperti Rex, Mr. and Mrs. Potato Head, Slinky, hingga bahkan Jessie terbilang memiliki screen time yang gak terlalu panjang. Ya, gue tahu film ini memang berfokus pada karakter Woody, namun kalau misalnya kita melihat ke belakang, setiap film Toy Story pastinya selalu menunjukkan karakter-karakter ini dengan porsi yang sangat pas. Pada film pertamanya, mereka memang hanya hadir sebagai rintangan, dan kemunculan mereka juga sama-sama gak begitu panjang, namun setidaknya pada film itu mereka bisa memberikan impresi yang cukup membekas. Untuk film kedua dan ketiga, peran mereka bisa dibilang menjadi semakin krusial dan screen time mereka menjadi semakin panjang. Untuk kasus Mr. Potato Head, sebenarnya hal ini bisa dimaklumi sih, karena ya sang penyuaranya sendiri yaitu Don Rickles terpaksa harus wafat pada saat proses pembuatan film ini. Jadi ya wajar aja lah gitu kalau misalnya karakternya emang jarang banget muncul. Bahkan kalau nggak salah karakter Mr. Potato Head di film ini tuh emang nggak memiliki dialog sama sekali. Tapi untuk sisa karakter lainnya gue cukup menyayangkan sih, karena ya mereka tidak memiliki peran andil yang besar dalam film ini. Ya sebenarnya masalah ini lebih ke personal selera aja sih, dan gue cukup bisa menerima keputusan ini, karena kalau andaikan mereka-mereka ini juga memiliki peran andil yang besar, kemungkinan besar film ini bakal menjadi sangat kacau, durasinya bakal menjadi panjang banget, dan alur ceritanya menjadi sangat dragging. Jadi ya dengan membuat mereka tidak begitu tersorot, mungkin ini merupakan keputusan yang cukup bagus. Nah, sebagai gantinya, kita pun diberikan dengan beberapa karakter mainan baru, tapi sayangnya karakter-karakter ini kurang begitu memberikan impresi yang membekas kepada gue pribadi. Untuk karakter Forky, gue sebenarnya kurang begitu suka sih sama ini karakter. Meskipun karakternya digambarkan dan ditulis dengan cukup bagus, namun tetap aja gue kurang begitu suka sama ini karakter. Entah mungkin karena sifat awalnya yang ngeselin, atau mungkin karena konsep keberadaannya yang kayak gue kurang begitu suka aja gitu. Tapi ya walaupun begitu, gue masih bisa melihat Forky sebagai seorang karakter yang digambarkan seperti seseorang yang sedang mengalami identitas crisis, dan bagaimana film ini menggambarkan karakternya bisa dibilang cukup bagus. Untuk karakter Bunny dan juga Ducky, gue cukup suka sih sama kedua karakter ini. Sebenarnya hal yang membuat gue cukup tertarik sama kedua karakter ini adalah mereka berdua disuarakan oleh duo komedian yang cukup terkenal, yaitu Jordan Peele dan juga Keegan-Michael Key. Performa mereka pada film ini terbilang cukup solid dan menghibur, walaupun ya agak lumayan forgettable. Nah, untuk karakter Bonnie, bisa dibilang ini merupakan karakter yang mendapatkan hate yang paling banyak dari para penonton dan para fans Toy Story, karena ya ini karakter bisa dibilang merupakan sumber konflik dari film ini. Alasan kenapa orang-orang sangat membenci sama ini karakter sebenarnya cukup bisa dipahami sih, karena ya lu bayangin aja gitu, di film sebelumnya ia sangat menginginkan Woody dan ia pun akhirnya diberikan tanggung jawab yang sangat besar oleh Andy untuk menjaganya. Di film ini dia malah melupakan Woody dengan sangat entengnya. Gue cukup mengerti sih apa yang kalian rasakan, dan gue juga sempat kesel banget sih sama nih karakter. Tapi ya perlu diingat bahwa Bonnie ini merupakan anak kecil, seorang gadis balita yang pikirannya tuh masih sangat labil. Tindakan yang ditunjukkan oleh Bonnie pada film ini bisa dibilang sangatlah normal dan sering terjadi di kehidupan kita. Gue sendiri sudah pernah merasakan kejadian ini secara langsung, dan ya gue bisa merasakan rasa kesalnya, tapi juga bisa mengerti sih dengan situasi ini. Jadi ya untuk karakter Bonnie gue bisa mengerti kenapa ia dibenci, namun gue harus akui bahwa penulisan karakternya bisa dibilang sangatlah bagus karena dapat menggambarkan seorang gadis balita dengan sangat realistis. Nah, untuk karakter antagonisnya yaitu Gabby, bisa dibilang ini merupakan karakter yang paling gue kurang suka di film ini. Karakternya sendiri sangat berbeda dari semua antagonis di film Toy Story. Kalau di film-film sebelumnya, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai sosok villain yang sangat
sangat mengintimidasi. Tapi untuk film ini, sang antagonisnya dibuat agar kita bisa merasa kasihan kepadanya. Sebenarnya secara penulisan, karakternya ini sangat nyambung sih dengan tema yang berusaha dibawa oleh film ini. Cuman ya, dikarenakan gue udah terlanjur suka banget sama antagonis dari ketiga film sebelumnya, hal ini pun membuat gue kurang begitu suka sih sama nih karakter. Belum lagi bawahannya Gaby yang kalau nggak salah tuh namanya adalah Benson Doll. Itu sumpah, gue pikir mereka tuh bakal menjadi villain yang sangat mengintimidasi dan bisa memberikan sebuah momen thriller. Tapi sayangnya ya mereka cuman bawahan Gaby yang kurang begitu memberikan hal yang gue harapkan. Nah, satu aspek terakhir yang mau gue singgung dan sekaligus merupakan aspek yang membuat gue bisa melihat sisi lain dari film ini adalah dari tema yang dibawa. Pada saat pertama kali gue menonton film ini, gue pribadi cukup bingung sih dengan cerita yang berusaha disampaikan oleh film ini. Karena gue merasa bahwa ini adalah film Toy Story dengan cerita yang paling beda. Dan setelah melihat berbagai pembahasan, ternyata dugaan gue memang benar. Formula cerita yang ada di film ini memang sangat berbeda dari film-film pendahulunya. Ketika film Toy Story memiliki tema yang hampir sama, yaitu berusaha mendefinisikan apa itu mainan. Apa tujuan sebenarnya dari mainan itu sendiri? Film pertama menceritakan bagaimana Woody yang berusaha menyadarkan Buzz mengenai jati dirinya sebagai seorang mainan. Film kedua menceritakan Woody yang dihadapkan dengan sebuah pilihan di mana ia bisa menjadi boneka pajangan di museum atau kembali lagi menjadi mainannya Andy. Dan pada akhir cerita, ia pun akhirnya memilih untuk kembali lagi menjadi seorang mainan. Film ketiga juga memiliki tema yang hampir sama seperti film sebelumnya, di mana Woody diberikan pilihan untuk tetap menjadi mainannya Andy, namun ia hanya akan menjadi koleksi pribadinya saja, atau ia akan berpindah tangan menjadi mainannya Bonnie. Dan sama seperti sebelumnya, Woody memilih jalan untuk tetap menjadi seorang mainan dengan berpindah tangan menjadi milik Bonnie. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketiga film ini memiliki satu poin yang sama, yaitu seorang mainan memiliki tujuan untuk membahagiakan anak-anak. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau mainan tersebut sudah tidak disenangi oleh anak-anak? Well, film keempat menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukkan kepada kita bahwa terdapat hal yang lebih dari sekedar menjadi seorang mainan untuk anak-anak. Pada film keempat ini, kita bakal ditunjukkan dengan sebuah skenario di mana Woody yang tiba-tiba dilupakan oleh Bonnie. Hal ini pun membuat dirinya menjadi kehilangan arah karena tujuan dari keberadaannya telah menghilang. Apa yang ia percaya selama ini untuk menjadi seorang mainan yang dapat membahagiakan anak-anak kini sudah tidak berarti lagi. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu kembali dengan Bo Peep, di mana dari pertemuan ini Woody akhirnya menyadari bahwa terdapat tujuan lain dari hidupnya. Kini Woody tidak lagi hidup dalam hayalan anak-anak, namun kini ia hidup di dunia yang luas dan juga bebas. Dia bersama dengan Bo Peep bisa berpetualang ke berbagai tempat dan membantu mainan lain untuk bisa mencari pemilik baru. Secara harfiah, ini sebenarnya merupakan film dengan cerita yang sangat bagus. Memang pada saat awal gue menonton film ini, gue merasa sangat benci dengan ceritanya. Namun setelah melihat dari sisi lain, gue bisa menemukan bahwa film ini memiliki kualitas cerita yang bisa bersanding dengan film-film pendahulunya. Meskipun begitu, untuk sebuah sequel, film ini jelas sangat bertentangan dengan ketiga seri sebelumnya, dan hal ini tentu membuat film Toy Story keempat terkesan seperti merusak apa yang selama ini telah dibangun dari ketiga film Toy Story. Ini memang merupakan film yang bagus, namun untuk sebuah sequel, hal ini bisa diperdebatkan sebagai perluasan cerita atau justru malah penghancur cerita dari film pendahulunya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah film ini membuat cerita Toy Story menjadi semakin bagus atau justru malah menjadi semakin berantakan? Tulis pendapat kalian. So, secara keseluruhan, Toy Story keempat merupakan sebuah film animasi yang sangat bagus, hanya saja dalam penempatan yang sangat salah. Film ini memiliki tema dan jalan cerita yang sangat solid dan layak untuk dikategorikan sebagai salah satu film yang sangat bagus yang pernah dibuat oleh Pixar. Nah, tapi sayangnya, keberadaan film ini secara tidak langsung telah menghancurkan apa yang awalnya dianggap sudah sempurna. Toy Story 1, 2, dan 3 merupakan sebuah seri atau trilogi yang sangat bagus, dan hal ini jelas membuat beberapa orang menjadi sangat kesal ketika trilogi ini harus terpatahkan dengan kehadiran Toy Story keempat. Gak hanya membuat Toy Story kini tidak bisa dikatakan sebagai trilogi yang bagus, namun kehadiran Toy Story keempat juga membuka jendela baru bagi Pixar ataupun Disney untuk terus memiliki franchise yang satu ini. Buat beberapa orang, Toy Story keempat merupakan ending yang pas untuk Toy Story franchise, tapi bagi gua, ini merupakan sebuah celah yang sangat besar bagi sang tikus korporat untuk membuat cerita tambahan bagi seri yang satu ini. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan kabar terbaru belakangan ini, di mana Pixar sudah memiliki rencana untuk membuat Toy Story kelima. Sebenarnya kehadiran Toy Story keempat gak bakal menjadi masalah kalau andaikan Toy Story ketiga tidak berakhir dengan ending yang sempurna. Toy Story ketiga merupakan penutup cerita yang sangat manis, dan seharusnya mereka tidak perlu menambahkan cerita baru lagi. Kalaupun misalnya mereka ingin membuat cerita baru lagi, ya lo bisa aja gitu kan membuat sebuah spin-off dari franchise ini.
Bentar-bentar, kayaknya mereka udah pernah gitu. Oh iya, mereka udah pernah buat. Oh iya, dan hasilnya ternyata buruk sih. You know what, Pixar, Disney, mending lu tinggalin aja gitu nih franchise dan biarkan dia beristirahat dengan tenang. Daripada lu milking terus nih seri, mending lu buat aja gitu cerita yang original yang bisa menyaingi film ini. Gue dan banyak orang pastinya bakal lebih respect sih dengan keputusan ini ketimbang lu terus memilking nih seri sampai kering kerontan gitu kan. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film Toy Story keempat di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!